Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Fikri Friadi Putrajoyo dengan NIM 19200-617. Ya, perkenalkan nama saya Riki dengan NIM 19200-657. Perkenalkan, nama saya Fadila Ardiansa dengan NIM 19200-644. Nama saya Bella Febrianti dengan NIM 19201010. Nama saya Fikri Dwi Saputra dengan NIM 19213. Nama saya Zaki Fakhrudin dengan NIM 19201112. Nama saya Alman Calvin dengan NIM 19200-857. Perkenalkan, nama saya Panji Panunggal dengan NIM 19200-854. Ya, di sini kami ingin mereview isi jurnal perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM, studi kasus UD Toko Rusdiani. Abstrak, UD Toko Rusdiani adalah sebuah perusahaan toko agen yang menyediakan LPG dan air mineral asli atau air mineral isi ulang. Dalam usaha ini belum memiliki sistem informasi atau teknologi informasi. Semua kegiatan yang ada masih dilakukan secara manual. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara untuk mencari permasalahan apa yang dihadapi perusahaan. Dalam penelitian ini membahas mengenai perancangan arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF, The Open Group, dengan metode ADM, Architecture Development Method. Hasil perencanaan arsitektur enterprise akan menghasilkan rancangan pengembangan SI atau TI yang diharapkan bisa membantu dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan dan juga bisa menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang Oke, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Pada era modern manusia selalu membutuhkan teknologi informasi untuk aktivitas atau kegiatan manusia. Sehingga perkembangan teknologi informasi menjadi semakin pesat karena disebabkan banyaknya individu, organisasi, perusahaan, atau instansi yang menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhannya. UD Toko Rusdiani adalah perusahaan toko agen yang menyediakan LPG, air mineral asli, dan air isi ulang. Maka dalam karya ilmiah ini akan membahas mengenai perancangan arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF atau The Open Group dengan metode ADM atau Architecture Development Method. Yang selanjutnya ada perumusan masalah berkaitan dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana menciptakan suatu sistem yang terstruktur yang bisa membantu dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan agar kegiatan bisnis bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang kesatu ada dapat terciptanya rancangan sistem yang bisa diterapkan. Nomor 2, memecahkan permasalahan yang dihadapi UD Toko Rusdiani. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menghasilkan arsitektur bisnis yang berguna bagi UD Toko Rusdiani. Yang selanjutnya dibacakan oleh Fikri Dwi Saputra. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan cara melakukan peninjauan langsung, pengumpulan data dan analisis pada data primer dan sekunder. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan penelitian. Yang kedua ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pada objek permasalahan. Selanjutnya, yang terakhir, studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengambil informasi pada suatu buku, artikel, jurnal, laporan, atau literatur yang berkaitan dengan bahan penelitian. Yang kedua, metode perencanaan arsitektur enterprise.
Pada metode perencanaan arsitektur enterprise, karya ilmiah ini akan menggunakan framework TOGAF atau The Open Group dengan metode ADM atau Architecture Development Method yang terdiri dari preliminary phase, architecture vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, dan migration planning. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini ada dua, arsitektur enterprise dan TOGAF ADM. Yang pertama, arsitektur enterprise. Arsitektur perusahaan adalah sekumpulan dokumen yang menggambarkan perusahaan dari perspektif bisnis dan sistem informasi atau teknologi informasi terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara bisnis dan pemangku kepentingan SI atau TI dalam perbaikan. Dan yang kedua ada TOGAF ADM. TOGAF adalah implementasi kerangka kerja arsitektur enterprise yang sesuai untuk manajemen teknologi dari perspektif praktis dan agenda penelitian. TOGAF menyajikan framework yang dapat digunakan sebagai parameter dan menentukan penyebab untuk membantu manajemen teknologi informasi dari suatu organisasi lebih optimal, sehingga dapat dirasakan bahwa investasi teknologi informasi berdampak positif bagi proses bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi bisnis dengan menyediakan metodologi menjadi beberapa tahapan yang memungkinkan untuk dilakukan. Ya, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu preliminary phase. Pada fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF. Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Lanjut yang nomor 3.2 yaitu arsitektur vision. Arsitektur vision adalah fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur enterprise yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Yang 3.3 yaitu bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur merupakan salah satu fase yang terdapat pada perancangan TOGAF administrasi yang menggambarkan perancangan bisnis perusahaan serta kebutuhan bisnis yang diperlukan perusahaan. Yang 3.4 information system arsitektur. Pada fase information system arsitektur akan dibagi menjadi dua, yaitu data arsitektur dan data application arsitektur. Di sini ada tabel. Yang pertama itu yang A, aplikasi pemesanan secara online. Yang B, sistem informasi web di kantor. Lalu dilanjut dengan 3.5, di sini ada teknologi arsitektur. Pada fase ini dilakukan pembangunan arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu ada di sini 3.6, di sini ada opportunities and solution. Pada fase peluang dan solusi ini dijabarkan peluang dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh UD Toko Rusdiani. Lalu di sini ada 3.7, ada migration planning. Pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk mengimplementasikan arsitektur aplikasi yang terdapat pada UD Toko Rusdiani. Dan selanjutnya penutup. Dan satu karya ilmiah ini dapat mengembangkan sebuah rancangan arsitektur enterprise dalam perusahaan yang diharapkan tetap kelola dalam studi kasus.
kali ini adalah sistem informasi dan aplikasi untuk UD Toko Rusdiani. Bisa menganalisis dan membenahi kelebihan maupun kelemahan manajemen kualitas arsitektur enterprise pada saat ini dengan suatu perancangan arsitektur enterprise yang menggunakan framework TOGAF atau disebut the Open Group dengan metode ADM, Application Development Method. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang kedua, implementasi sistem dan aplikasi yang akan dibuat dapat memudahkan UD Toko Rusdiani dalam melakukan penjualan, pencatatan dalam usaha yang dijalankan. Yang kedua, saran setelah melakukan perencanaan, suatu sistem diharapkan bisa dilakukan audit terhadap sistem yang telah dirancang agar dapat dilakukan penilaian atau pengukuran kualitas sistem. Ya, itulah hasil review jurnal perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADF dengan studi kasus UD Toko Rusdiani. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.